Halo peserta didik semua, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada bab 4, yaitu tentang kewirausahaan pengelolaan makanan awetan nabati. Namun, poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang perencanaan usaha makanan awetan nabati. Seperti apa perencanaannya? Silakan Anda perhatikan video berikut ini. Peserta didik sekalian, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab 4, yaitu tentang wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati. Nah, poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebenarnya apa sih makanan awetan dari bahan nabati tersebut? Merupakan makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik menggunakan pengawet, tentunya yang harus sesuai dengan kriteria BPOM maupun yang tidak, hingga nanti mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa kita harus melakukan wirausaha makanan awetan dari bahan nabati. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah produknya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ketersediaan bahan nabati di alam. Kemudian juga ada bahan baku mudah didapat. Yang ketiga adalah bisa diolah dengan teknologi yang sederhana atau teknologi pengolahan cukup sederhana dan tidak harus dengan teknologi yang canggih. Kemudian yang keempat, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi tidak harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Kemudian yang kelima adalah pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Dan yang terakhir, pasar sangat terbuka lebar karena memang setiap orang pasti membutuhkan makanan. Bahan makanan yang ada di alam mempunyai sifat dan karakteristik yang beragam. Salah satunya adalah mudah rusak. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pengawetan teknologi pengolahan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pangan. Yang pertama adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba, seperti bakteri. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan kerusakan bahan pangan, adanya serangga atau parasit, bahkan tikus juga mampu menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Kemudian suhu juga mampu mempercepat proses kerusakan. Dan yang terakhir adalah kadar air atau kandungan air yang terdapat di bahan pangan, kemudian sinar matahari secara langsung, dan jangka waktu penyimpanan. Nah, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan cepatnya kerusakan bahan pangan. Sifat mudah rusak pada bahan pangan tentu sangat terasa berat, terutama untuk para petani yang saat panen raya. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan teknologi pengolahan. Merupakan upaya untuk memperlambat proses fisiologis yang bisa memperlambat proses pembusukan. Artinya di sini bahwa upaya ini untuk memperlambat proses pembusukan pada bahan pangan. Nah, pengolahannya misalnya adalah mangga. Mangga ini jika diperkirakan hanya akan mampu bertahan hingga 2-3 minggu setelah dipetik. Maka untuk mengantisipasi itu, mangga kita buatkan beberapa jenis makanan seperti selai, sirup, kemudian bisa juga dengan sari buah, manisan, dan lain-lain.
Lalu, manfaat teknologi pengolahan yang pertama adalah teknologi pengolahan bisa membuat komoditas mempunyai keawetan yang cukup lama, sehingga akan memperluas proses pendistribusian. Kemudian yang kedua, dengan adanya teknologi pengolahan dapat memberikan nilai tambah pada sumber daya alam nabati tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyerapan tenaga kerja yang berkorelasi positif dengan peningkatan devisa negara. Dan yang terakhir manfaatnya adalah teknologi pengolahan merupakan pilihan wirausaha yang prospektif di masa yang akan datang. Kreativitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan awetan dari bahan nabati. Seperti yang pertama adalah cita rasa yang lebih bervariasi, jadi tidak monoton. Kemudian yang kedua, penampilan produk yang menarik agar lebih menarik perhatian daripada konsumen. Kemudian yang ketiga, produk lebih awet dan tahan lama, namun tetap mempertahankan rasa dan aroma. Kemudian yang terakhir adalah upaya promosi dan sosialisasi lebih ditingkatkan agar lebih menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, sebagai seorang wirausahawan pemula, sangat dianjurkan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Artinya adalah selalu melakukan diversifikasi dan pengembangan produk agar memiliki varian yang lebih banyak dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan produk pesaing. Inovasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh. Nah, itu adalah beberapa perencanaan yang dapat dilakukan dalam wirausaha produk makanan awetan dari bahan nabati. Baik peserta didik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal yang telah saya sediakan di Edmodo. Sekian dan terima kasih.